Voice S. Gak cuman kamu, gak cuman kamu, gak cuman kamu di hatiku. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil wawancara kami. Izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Krisya sebagai moderator bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sintia sebagai pewawancara pertama. Perkenalkan, nama saya Dicamna Fadila sebagai pewawancara kedua. Perkenalkan, nama saya Melani Febrianti Shobi sebagai pewawancara ketiga. Perkenalkan, nama saya Salih Febrianti sebagai pewawancara keempat. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti sebagai pewawancara kelima. Demikian perkenalan kami. Hasil dari wawancara kami akan dibawakan oleh Ayu Sintia. Buat Ayu Sintia, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mental dalam IPS. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai keterampilan mental, sebaiknya kita harus mengetahui nih, apa sih pengertian IPS? Nah, ilmu pengetahuan sosial. Menurut Umar, ilmu pendidikan sosial merupakan bidang studi yang merupakan kombinasi atau perpaduan dari beberapa mata pelajaran, seperti geografi, ekonomi, sosial, politik, sejarah, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu pengetahuan sosial dikenal dengan social studies, yang mempelajari tentang manusia dengan segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, IPS juga mempelajari tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, teman-teman. Mental adalah suatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga, bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan jiwa. Keterampilan mental ialah kemampuan individu tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, tetapi lebih memikirkan pandangan-pandangan orang lain yang dapat mengubah individu tersebut belajar bagaimana cara menceritakan pengalamannya dengan lebih baik dan menjadikan individu itu lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya. Keterampilan mental seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana yang dimaksud faktor internal merupakan kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, dan kematangan kondisi fisik. Untuk faktor eksternal seperti keadaan sosial, adat kebiasaan, dan sebagainya. Nah, jadi keterampilan mental itu termasuk kepercayaan dalam diri kita. Nah, seperti apa sih kegunaan keterampilan mental dalam IPS ini? Nah, dengan mental itu kita mampu bersosialisasi dengan teman, tetangga, kita berani mengeluarkan pendapat, atau kita berani bertanggung jawab. Itu yang dimaksud juga keterampilan mental. Nah, untuk membuktikan keterampilan mental ini, di sini saya akan mewawancarai anak SD. Ada Najla Kayasa, kelas 5 SD, dan Mutia Husna, kelas 6 SD. Adik-adik, ibu mau tanya, adik sekolahnya hari ini kayak mana? Kalau di sekolah, adik kayak sama kawan adik kayak mana? Pernah berantem nggak? Terus menurut adik lah dulu, lebih senang sekolah tiap hari masuk kayak gini atau yang daring waktu ada corona? Ya, aku senang sekolahnya karena di sekolah ketemu kawan-kawan, Bu. Aku nggak pernah berantem karena kami berteman, Bu. Lebih enak tiap hari sekolah, Bu, karena ketemu kawan-kawanku. Ya, aku senang karena di sekolah banyak kawannya. Aku kadang berantem sama kawanku karena rebutan barang. Lebih suka tiap hari sekolah karena ketemu kawan-kawan daripada daring, Bu. Baiklah, demikian penjelasan dan wawancara dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pewawancara yang kedua, Ica Wilna Fadila. Terima kasih kepada pewawancara pertama Ayu Sintia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan personal dalam IPS.
Keterampilan personal adalah kemampuan kepribadian yang dimiliki setiap individu. Contohnya kemampuan motorik atau fisik, rasa percaya diri, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mempelajari sesuatu. Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mempunyai potensi yang dapat berkembang melalui proses pendidikan. Akibat proses pendidikan disertai penanaman nilai dan norma sosial budaya, maka terjadi pribadi yang memiliki kepribadian atau personality. Untuk membuktikan keterampilan personal ini, di sini saya akan mewawancarai anak yang bernama Julham dan Valen pada kelas 4 SD. Ibu mau nanya nih, sebelum memulai pembelajaran kan pastinya adik berdoa dulu. Pernah nggak adik disuruh baca doa sama guru? Terus adik mau nggak kalau misalnya guru nyuruh adik buat berdoa? Kalau di rumah, adik disuruh mama nggak untuk kerjaan, lalu bilang males? Sebelum belajar kami berdoa, Bu. Aku nggak pernah disuruh bawa doa. Kalau disuruh saya malu ke depan, Bu. Iya, Bu. Sebelum belajar kami disuruh baca doa. Aku pernah disuruh mimpin doa, Bu. Aku disuruh maju ke depan, mau, Bu. Iya, Bu, kalau disuruh mama mau. Saya sering, Bu, disuruh sama mama, disuruh nyapu rumah, nyuci piring. Iya, Bu, kalau disuruh mama mau, tapi kadang pernah nggak mau, Bu, karena capek. Baiklah, demikian penjelasan dan wawancara dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh pewawancara ketiga, yaitu Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ica Wilna Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Permasalahan sosial yang terjadi saat ini, baik di masyarakat maupun sekolah, perlu mendapatkan perhatian serius secara bersama. Perilaku sosial siswa yang memprihatinkan, seperti perilaku kekerasan, pelecehan seksual, tawuran antar siswa, dan tindakan asusila lainnya marak terjadi. Di kalangan siswa, perilaku tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak sebagai makhluk sosial dituntut untuk peka terhadap setiap permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Untuk itu, keterampilan sosial perlu ditumbuhkan sejak dini pada diri seorang anak atau siswa. Kurniati 2016 menyatakan bahwa anak yang mempunyai keterampilan sosial yaitu anak yang bisa menampilkan perilaku yang diterima secara sosial oleh kelompoknya. Apabila seorang anak tidak mampu menguasai keterampilan sosial, akan menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya akan timbul rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku yang normatif, misalnya perilaku antisosial. Bahkan dalam perkembangan yang lebih ekstrim, bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, kenakalan remaja, tindakan kriminal, kekerasan, dan perilaku negatif lainnya. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat, memberi feedback, dan lain sebagainya. Apabila seorang siswa mampu menguasai keterampilan sosial, maka dia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk membuktikan keterampilan sosial ini, di sini saya akan mewawancarai anak SD, ada Gali Firmansyah kelas 4 SD dan Mauja Tania kelas 4 SD. Adik-adik, ibu mau tanya, adik kalau di sekolah bandel gak? Terus, adik suka berantem gak sama kawannya? Nggak bandel, Bu, tapi pernah berantem. Pernah aku nulis digarain sama teman sebangku. Saya nggak bandel, Bu, tapi kawan saya suka ngajak ngobrol. Makanya saya sering ditegur Bu. Baiklah, demikian penjelasan dan wawancara dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan wawancara keempat.
Sela Dwi Febrianti. Terima kasih kepada pewawancara ketiga Melanie Sihombing. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan motorik dalam IPS. Keterampilan motorik merupakan salah satu keterampilan yang paling nyata dari kemampuan manusia. Keterampilan ini dapat dikembangkan dan dibina melalui keterampilan berbuat, berlatih, dan koordinasi indera serta anggota badan. Dalam proses belajar mengajar, keterampilan motorik tampak dalam kegiatan menggambar, menggaris, membuat peta, membuat model, menggunting, dan sebagainya. Kemampuan motorik atau kemampuan gerak dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar atau gross motor dan motorik halus atau fine motor. Perkembangan motorik kasar mencakup gerak yang tujuannya berubah posisi dan berpindah tempat sesuai dengan keinginannya dengan melibatkan gerakan kelompok otot yang lebih besar seperti lengan dan kaki. Sementara motorik halus biasanya merupakan gerak yang menyangkut kelompok otot lebih kecil yang biasanya dikerjakan oleh anggota gerak atas. Butuh koordinasi lebih rumit yang tujuannya memanipulasi gerak atau benda di sekitarnya dan menyelesaikan tugas-tugas. Untuk membuktikan mengenai keterampilan motorik, saya mewawancarai siswa sekolah dasar bernama Syafira Dwi Aryani kelas 4 SD dan Davika Ferisila kelas 5 SD. Adik-adik, ibu mau tanya, di sekolah adik ada senam pagi nggak? Kalau ada senam, adik mau nggak ngikutin gerakan senamnya? Terus senam apa aja yang ada di sekolah? Tiap pagi kami senam, Bu. Dia mau Bu ikuti gerakannya. Kayak gini gerakannya, Bu. Senam tobelo, Bu, namanya. Aku suka senam itu. Senamnya kami tiap hari, Bu. Saya mau ikuti gerakannya, Bu. Gerakannya kayak gini. Ini namanya senam ahoy, Bu. Demikian penjelasan dan wawancara dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pewawancara kelima Sri Damayanti. Terima kasih kepada Saudari Sela Dwi Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah keterampilan atau kecerdasan seseorang dalam berpikir. Keterampilan intelektual ini keterampilan yang berhubungan dengan kecerdasan otak yang dimiliki seseorang dan bertujuan untuk melatih seseorang lebih berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk membuktikannya, di sini saya akan mewawancarai beberapa anak, diantaranya yaitu salah satu yang bernama Valen Zahira Afika, kelas 4 SD, dan Aureli Natasha, kelas 6 SD. Yang pertanyaannya yaitu, kalau di sekolah ada nggak guru yang adik sukai? Kalau misalnya ada, kenapa adik suka sama guru itu? Terus kalau guru ngejelasin pelajaran itu, ada langsung ngerti apa enggak? Ada, Bu, guru yang saya sukai namanya Bu Sela karena ibu itu baik, Bu, kadang ngerti kadang enggak. Ada, Bu, namanya Bu Riris karena ibu tuh baik dan cantik. Saya selalu ngerti, Bu, kalau ibu tuh jelasin. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, dari hasil wawancara kami, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama mengenai keterampilan mental. Pada video keterampilan mental yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwasanya anak itu memiliki mental yang berbeda, di mana dapat kita lihat pada video ketika kami bertanya apa pernah berantem di sekolah, maka satu anak ada yang tidak mau berantem dan satunya lagi mau berantem karena suatu hal sepele. Dalam video kita dapat melihat ada anak yang wataknya lembut dan ada anak yang wataknya keras. Anak yang memiliki watak keras beranggapan bahwasanya segala masalah itu bisa diatasi dengan cara berantem. Anak SD belum mampu mengontrol emosinya sehingga mereka mampu untuk berantem. Yang kedua, keterampilan personal. Dalam video wawancara mengenai keterampilan personal, dapat disimpulkan bahwa keterampilan personal itu adalah kemampuan anak untuk melakukan suatu hal. Seperti contoh yang kami buat di video, mereka sudah mampu ketika disuruh oleh gurunya memimpin doa. Untuk anak usia SD, keterampilan ini sangat diperlukan, di mana di sekolah dasarlah mereka akan dibina mengenai keterampilan mental.
Tetapi tak banyak juga dari mereka yang masih kurang mampu ketika disuruh gurunya untuk melakukan suatu hal-hal kecil seperti memimpin doa. Yang ketiga, keterampilan sosial. Di video ini dapat dijelaskan bahwa kesimpulan dari wawancara mengenai keterampilan sosial, di mana seperti yang dijelaskan bahwa keterampilan sosial ini merupakan keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam suatu kelompok. Seperti contoh yang telah kami buat, yaitu mewawancarai anak SD mengenai interaksi yang mereka lakukan di sekolah. Nah, anak SD tersebut menjawab, mereka tidak bandal, mereka sering satu sama lain untuk bercerita, dan terkadang bentuk interaksi mereka yaitu mengusili temannya. Yang keempat, keterampilan motorik. Dalam video wawancara mengenai keterampilan motorik, dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik itu adalah keterampilan nyata paling nyata dari kemampuan manusia. Seperti contoh yang telah kami buat dalam video, ketika kami bertanya apakah mereka sering mengikuti senam, mereka menjawab, ya, mereka sering mengikuti senam dan selalu melakukan gerakan senam dengan baik. Mereka juga mengatakan bahwasannya mereka senang melakukan senam tersebut, selalu semangat ketika melakukan kegiatan senam. Yang kelima, keterampilan intelektual. Kesimpulan dari wawancara mengenai keterampilan intelektual, di mana seperti yang dijelaskan bahwa keterampilan intelektual merupakan keterampilan atau kecerdasan seseorang dalam berpikir. Seperti contoh, mereka memiliki guru yang disenangi karena baik dan cantik, sehingga mereka akan lebih mengerti soal dan materi yang diberikan oleh gurunya terhadap mereka. Mereka menyenangi hal-hal atau kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yang disukai mereka. Sekian hasil dari wawancara kami. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak.